Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Tajuddin, NIM E1E117023. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi selama perkuliahan probabilitas dan statistika. Untuk materi pertama ada konsep dasar probabilitas. Untuk probabilitas sendiri ini adalah suatu peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian terjadi atau tidak dan seberapa besar kemungkinan terjadinya. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari probabilitas atau peluang. Untuk lambangnya sendiri kita lihat di sini ada P atau peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B. Di sini kita mengambil contoh pada kasus kejadian terpisah atau mutually eksklusif, di mana jika terjadi suatu kejadian ini tidak akan muncul kejadian dalam waktu yang sama. Jadi untuk lambangnya seperti ini atau simbolnya seperti ini. Langsung saja kita masuk kepada contoh soal. Di sini ada 10 buah mangga, 8 jeruk, 2 buah apel, dan pertanyaannya probabilitas yang terambilnya buah mangga atau jeruk itu adalah, langsung saja kita jawab, peluang mangga atau jeruk. Karena di soal kata kuncinya adalah atau, maka pada proses pengerjaan kita memakai tanda plus dan lambang gabungan. Langsung saja kita jawab. Di sini ada P, artinya peluang mangga atau jeruk, sama dengan peluang mangga ditambah peluang jeruk. Sama dengan 10/20 ditambah 8/20. Kenapa nilainya 20? Karena dari nilai 10 ditambah 8 ditambah 2 hasilnya 20. Jadi 10/20 ditambah 8/20 sama dengan 0,9. Jadi kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa probabilitas terambilnya mangga atau jeruk adalah 90%. Untuk materi kedua adalah teorema Bayes. Teorema Bayes ini adalah suatu teorema yang digunakan untuk menghitung peluang dalam suatu hipotesis. Langsung saja di sini sudah ada persamaan dari teorema Bayes pada contoh soal yang akan kita ambil. Untuk persamaannya di sini ada peluang A, peluang A irisan B sama dengan peluang A1 dikali peluang B setelah terjadinya A1 per peluang A1 dikali peluang B setelah terjadinya A1 ditambah peluang A2 dikali peluang setelah peluang B setelah terjadinya A2 ditambah peluang selanjutnya sampai peluang B setelah terjadinya A1. Untuk soalnya sendiri di sini dapat kita lihat sebuah perusahaan mempunyai 2 pilihan tempat untuk memasarkan produknya, yaitu di Kota Bandung dan di Kota Jakarta dengan masing-masing peluang 0,45 dan 0,55. Bila produk dipasarkan di Kota Bandung, maka probabilitas terjadinya kerugian adalah 0,07. Sedangkan di Kota Jakarta probabilitas terjadinya kerugian adalah 0,05. Pertanyaannya, berapa probabilitas perusahaan tersebut bila memasarkan produknya di Kota Jakarta? Langsung saja kita jawab. Di sini sudah diketahui A1 ini sebagai pemasaran produk di Kota Bandung dan A2 sebagai pemasaran produk di Kota Jakarta.
Untuk nilai pada peluang A1 0,55, peluang A2 0,45, peluang B setelah terjadinya A1 0,07 dan peluang B setelah terjadinya A2 0,05. Langsung kita masukkan pada persamaan 0,55 dikali 0,05. Nilai ini kita ambil dari peluang A1 dan peluang B setelah terjadinya A2 per dibagi dengan 0,55 dikali 0,5 ditambah 0,45 dikali 0,07. Jadi untuk semua nilai yang ada di sini dapat kita ambil langsung dari nilai yang telah ditentukan. Hasilnya adalah 0,4661616949 atau dapat kita persenkan menjadi 46,61%. Jadi untuk kesimpulannya probabilitas perusahaan tersebut bila memasarkan produknya di Kota Jakarta adalah sebesar 46,61%. Materi yang terakhir adalah analisis kuantitatif. Untuk analisis kuantitatif ini kita definisikan untuk analisis kuantitatif ini didefinisikan bahwa suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Kita ambil contoh kasus pada pemecahan masalah menggunakan analisis kuantitatif di kehidupan nyata. Contoh kasusnya itu kita ambil pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Pada contoh kasus pengelolaan perkebunan kelapa sawit ada beberapa tahap yang dilewati. Yang pertama ada tahap pendefinisian masalah. Pada tahap pendefinisian masalah di sini secara umum manajemen perkebunan kelapa sawit biasanya terdiri atas kebun atau estate yang dikepalai oleh seorang estate manager. Dalam lingkup suatu divisi dalam kebun akan terdapat sekitar 30-an blok yang masing-masing mempunyai luasan 30-an hektar. Dalam suatu kebun secara total akan memiliki sekitar 100-an blok dengan total hektar sekitar 3.000 sampai 4.000 hektar. Itu pada tahapan pertama. Untuk tahapan kedua yaitu pengembangan model. Untuk pengembangan model ini estate manajernya seharusnya hanya perlu memusatkan perhatian kepada sebagian saja dari seluruh area kebunnya. Karena kenapa? Dengan demikian konsentrasinya akan lebih fokus dan action plan untuk memperbaiki blok-blok yang bermasalah tersebut dapat dilakukan dengan lebih fokus juga. Untuk tahapan ketiga ada memperoleh data input. Untuk memperoleh data input ini secara teknis membandingkan kinerja blok ini didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi panen seperti kelas kesesuaian lahan, jenis bibit, dan umur tanaman. Selanjutnya ada pengembangan solusi. Untuk pengembangan solusi sendiri, di sini misalnya blok A1 jenis bibit Marihat tahun 1998, umur 5 tahun, panen pada tahun 2004 sejumlah 18 ton per hektar. Sedangkan blok A2 jenis bibit Marihat tahun tanam 1998, umur 5 tahun, panen pada tahun 2004 sejumlah 22 ton per hektar. Maka disimpulkan kinerja blok A2 lebih baik dari blok A1. Yang kelima, menganalisis hasil. Untuk menganalisis hasil
dia ini dapat membandingkan keseluruhan kinerja blok yang terdapat di dalam suatu kebun dan membuat urutan peringkat dari blok yang berkinerja paling tinggi hingga yang paling rendah. Dan tahap yang terakhir adalah menerapkan hasil. Untuk menerapkan hasil ini, seorang estate manager ini hanya akan melihat 25% blok dengan kinerja paling tidak memuaskan dari seluruh blok yang ada. Maka dengan demikian dia hanya perlu memusatkan perhatiannya pada ke-25% dari seluruh blok yang ada di kebunnya. Sekian dari pemaparan ketiga materi yang ada pada probabilitas dan statistika. Terima kasih.